Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Kali ini di konten ketiga hari ini saya ingin mengulas apa yang diberitakan oleh media Amerika Serikat yaitu ESPN terhadap timnas Indonesia khususnya Coach Sintayong ya pasca kekalahan di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dengan skor 0-4 gitu ya. Ini menjadi pertandingan kelima dan sekaligus kekalahan kedua yang diderita oleh timnas Indonesia setelah kalah juga dari Cina dengan skor 2-1 ya. Nah, ada hal yang menarik yang patut kita perhatikan ya, patut juga diperhatikan oleh Coach Sintayong terkait dengan apa yang disorot oleh ESPN ya. Nah, ESPN, media di Amerika ini melalui penulis artikelnya, Gabriel Tan, nah itu menyorot lebih kurang dua hal ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau membaca secara lengkap berita tersebut ya, berita dari ESPN ini silahkan nanti lihat di YouTube saya ini. Nanti link beritanya saya cantumkan ya, supaya saya tidak lagi tuduh sebagai pandit abal-abal ya, bahwa saya membaca langsung ke referensi yang bersangkutan ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya isi secara umum dari berita Gabriel Tan ini ya, yang ditulis oleh Gabriel Tan ini di ESPN ya. Nah, ada dua hal yang disorot oleh media tersebut ya, khususnya kepada Coach Sintayong. Nah, apa dua hal tersebut? Yang pertama soal kesenjangan ya, soal kesenjangan kualitas. Nah, kesenjangan kualitas pemain antara timnas Jepang dan timnas Indonesia. Oke, itu hal pertama. Nah, jadi Gabriel Tan itu mengingatkan ya, reminder ya kepada Coach Sintayong mengenai adanya perbedaan kualitas antara pemain timnas Jepang dengan timnas Indonesia. Nah, itu hal pertama yang di-highlight ya. Perbedaan kualitas ini terlihat sekali dan sangat jelas gitu ya. Nah, itu. Nah, sebagai turunan daripada perbedaan kualitas antara pemain timnas Jepang dengan timnas Indonesia, maka Coach Sintayong diingatkan untuk memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal detail ya. Nah, kenapa kemudian harus memperhatikan hal-hal kecil dan hal-hal detail? Ingat, ketika satu tim itu memiliki kualitas yang baik, nah kemudian satu tim memiliki kualitas yang baik, maka hal-hal kecil itu harus betul-betul diperhatikan, hal-hal sedetail apapun. Sebab apa ya? Ketika ada kualitas yang bagus, misal dua tim ini makanya kita lihat contoh misalnya ya, ketika tim-tim besar beradu, katakanlah misalnya timnas Argentina ya melawan timnas Prancis di Piala Dunia, itu kan dua tim yang sama-sama bagus, kualitas pemainnya, kualitas pelatihnya, kualitas kerjasama timnya bagus. Nah, maka sedikit saja kesalahan itu bisa berakibat fatal. Nah, sebaliknya sedikit saja peluang itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu kalau bicara kualitas. Jadi tim yang berkualitas ketika punya peluang sekecil apapun itu pasti bisa dimanfaatkan. Misal peluang mencetak gol kecil sebetulnya, tetapi kemudian bisa dimanfaatkan dan menjadi gol. Nah, itu menunjukkan kualitasnya oke. Kemudian sebaliknya, ketika ada kesalahan dari tim lawan sekecil apapun juga bisa dimanfaatkan, yaitu juga sama-sama dengan mencetak gol. Oke. Nah, jadi Gabriel Tan ya melalui ESPN ini mengingatkan Coach Sintayong bahwa pertama tadi adanya perbedaan kualitas timnas Indonesia para pemainnya dengan timnas Jepang. Nah, sehingga hal-hal detail harus betul-betul diperhatikan. Nah, uraian dari berita itu cukup panjang mengulas gol-gol yang terjadi ya, yang 4 gol itu terjadi. Bagaimana gol pertama itu gitu kan ya kesulitan gitu kan, Justin Hubner tidak punya pilihan, karena sekalipun kita lihat ketika Justin Hubner pun tidak melakukan katakanlah gol bunuh diri, di sana ada pemain Jepang yang sudah pasti menembak dengan jelas dan tegas ke gawang. Nah, itu proses gol itu kan
diawali dengan proses-proses yang begitu luar biasa gitu ya, di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang yang luar biasa. Nah, demikian pula gol yang diciptakan, kalau tidak salah gol ketiga kan, itu bagaimana para pemain Jepang itu kan sebetulnya sudah sangat sempit ruangnya ya. Dari sisi kanan menyerang, kemudian banyak pemain numpuk di belakang, ada Martin Weiss juga gitu kan, kemudian ada J.I. Justin dan sebagainya. Memang tidak ada yang menghampiri, karena kalau melihat sudutnya sudah sangat sempit. Sudutnya agak mustahil untuk bisa mencetak gol, tetapi lagi-lagi ternyata bisa mencetak gol. Nah, itu ya, di antara bukti bahwa walaupun peluangnya agak mustahil gitu kan untuk bisa mencetak gol menurut perkiraan pemain, tetapi ternyata masuk. Itu contohnya gol ketiga. Nah, jadi sepanjang uraiannya, gol-gol dari Jepang itu membuktikan bahwa terjadinya kesenjangan pemain timnas Indonesia dengan timnas Jepang, plus ya bagaimana kesalahan-kesalahan kecil, kemudian peluang-peluang yang sangat kecil pun bisa dimanfaatkan oleh timnas Jepang, dan itu menunjukkan bahwa kelas mereka, kualitas mereka itu sangat luar biasa. Nah, sebaliknya timnas Indonesia sebetulnya juga bukan tanpa peluang ya. Bahkan di babak pertama, di awal-awal 10 menit awal pertama itu peluang dari Ragnar Oratmangun juga beberapa pemain lain itu luar biasa gitu ya. Hanya saja finishing kita, keklinisan kita di depan gawang itu memang bermasalah. Dan lagi-lagi ya, peluang sehebat seperti itu tidak bisa dimanfaatkan juga. Kembali kepada tesisnya Gabriel Tan, itu menunjukkan memang kualitas pemain kita di bawah Jepang, dan itu ya harus kita akui. Nah, oleh karena itu Coach Sintayong itu perlu diingatkan oleh Gabriel Tan ini supaya lebih memperhatikan hal detail seperti itu gitu ya. Dan tentu nanti menghadapi Arab Saudi itu juga harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena Arab Saudi juga punya kualitas yang baik gitu ya. Berkali-kali bahkan disebut juga langganan Piala Dunia seperti itu. Nah, itu dua hal yang disampaikan oleh Gabriel Tan melalui media Amerika Serikat ESPN ya, yang intinya seperti itu, mengingatkan adanya kesenjangan pemain ya Jepang dan Indonesia, dan juga karena kalau bicara sudah perbedaan kualitas, maka detail-detail kecil itu harus betul-betul diperhatikan, sebab peluang sekecil apapun bisa menjadi gol, kesalahan seperti apapun bisa dihukum oleh lawan juga melalui gol. Nah, seperti itu ya. Kayak itu salah satu sorotan yang diberikan oleh media Amerika Serikat melalui penulisnya Gabriel Tan terhadap Coach Sintayong, khususnya dari timnas Indonesia ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai berita tersebut? Apakah berita tersebut relevan dengan Coach Sintayong atau seperti apa? Bisa di kolom komentar.